sekitar 20% karena memang banyak yang dalam bentuk dolar. Nah, ini bisa membuat bukan saja PLN yang default ya, gagal bayar, tapi juga bisa pemerintah. Ini saya kira sangat-sangat penting. Jadi kaitannya juga ini dengan subsidi BBM. Lalu dampak lanjutan itu dari subsidi yang besar ini, infrastruktur energi dan non-energi tidak terbangun, EBT tidak berkembang, konversi stagnan dan seterusnya. Nah, di sini saya kira permasalahannya adalah tentang pertimbangan aspek politik yang sangat dominan. 1 menit lagi, Pak. Oke, ini sekedar gambaran tentang impor yang terus naik. Ini impor dalam bentuk uang ya, jadi trennya terus naik. Ini tadi bicara soal triple defisit. Yang biru itu ke bawah menunjukkan defisit. Lalu bicara subsidi tidak tepat sasaran, ini secara rata-rata porsi subsidi yang diterima kelompok 20% termiskin dunia. Ya, itu hanya sekitar 8% dari 409 miliar dolar subsidi secara global di tahun 2010. Saya kira tidak akan jauh berbeda dengan Indonesia. Jadi sangat-sangat tidak tepat sasaran. Nah, kalau konversi ini juga sama, tidak punya roadmap, tidak ada blueprint, lalu terlalu banyak berwacananya sejak tahun 95. Ternyata jumlah kendaraan itu ya stagnan, tidak lebih dari 20.000 kendaraan yang menggunakan BBG. Kemudian sama juga di sini ada pertimbangan aspek politik yang telah dominan, lalu juga ada kepentingan mafia minyak. Kemudian listrik ini juga sama, kita masih punya masalah tingkat elektrifikasi hanya sekitar 80, untuk bisa 100 menjadi 100 itu setiap tahun sampai 2010 itu PLN mengaku perlu setiap tahun investasi 100 triliun. Sementara kemampuan keuangan itu hanya 30 triliun. Sisanya dari mana ya? Tadi harus berutang dan juga harus didukung oleh pemerintah. Kemudian kalau beli energi primer, misalnya gas, itu selalu umumnya kalah dengan swasta, kalah dengan broker. Ya. Kemudian pasokannya sendiri tidak terjamin otomatis, harganya pun juga bermasalah. Lalu di sini ada juga pertimbangan aspek politik. Kemudian kita juga tidak memungkiri secara tata kelola GCG PLN itu masih sangat perlu ditingkatkan. Jadi ada juga masalah di dalam yang mungkin nanti ada solusi dari apa yang ditawarkan oleh calon-calon presiden. Nah, kilang juga sama. Ini Pak Riyad, mohon maaf, mungkin 2 menit lagi. Kilang kita punya kapasitas 1 juta, karena sudah tua itu mungkin cuma mampu berproduksi 700.000 barrel per hari. Sementara konsumsi itu 1,5 juta, sehingga rencana membangun itu sudah 14 tahun. Ya, memang sangat mendesak untuk dibangun, tapi ternyata pemerintah yang terkesan justru menghambat pembangunan. Ya, jadi sejak 2008 sampai 2014 saya mengikuti bagaimana statement pejabat pemerintah bergantian itu membahas dan menyatakan sedang menyiapkan insentif untuk pembangunan kilang. Bisa di Google dan saya punya datanya, dan ternyata di Januari 2014 ada kesimpulan. Kesimpulannya justru tidak sejalan dengan apa yang diinginkan, yaitu bahwa karena insentif yang diminta investor tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka kita tidak melanjutkan kerjasama untuk membangun kilang dengan investor. Maka gagallah pembangunan itu, lalu diulang lagi dengan tender di bulan Februari 2014 di Singapura, yang sekarang tidak jelas kelanjutannya. Energi surya saya kira hampir sama masalahnya, tenaga angin dan laut juga sama. Ini ada devisa yang keluar, dan ini ada terus lagi. Ini tren sampai 2028. Ini sumbernya dari BPPT, Pak Yudi ada di sini, saya kira bisa nanti kita minta tanggapan kalau diperlukan. Lalu ini soal gas. Lalu terakhir penutup, saya kira
kita memang tahu ada tren peningkatan dan itu hal yang lumrah, dan apalagi kalau ingin ada pertumbuhan ekonomi, peningkatan GDP, otomatis kebutuhan energi itu akan dibutuhkan dan akan terus meningkat. Nah, tapi dalam lingkup penyediaan yang memang bermasalah tadi begitu banyak disampaikan, kita memang perlu ada visi, ada kebijakan, ada roadmap, ada blueprint, dan program-program yang komprehensif. Dan ini saling terkait. Misalnya, menurut IRES tidak mungkin pemerintah itu menetapkan misalnya pengurangan subsidi, artinya kenaikan harga BBM, dan kita biarkan seperti itu tanpa dibarengi dengan berbagai langkah yang paralel. Misalnya, membantu